Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya Olivia. Dan saya Daniel. Kita ada di Do Share, Daniel and Olivia Share. Hari ini kita akan membahas mungkin bukan lanjutan dari topik minggu lalu, akan tetapi masih ada kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Dan buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini, kalau ada yang belum tahu emang minggu lalu bahas apa sih? Nanti mungkin setelah dari siaran hari ini boleh di-scroll lagi untuk melihat apa yang kita bahas dalam Do Share minggu lalu. Tapi sambil itu kita juga bisa memberikan recap ya, apa sih yang kita bahas pada minggu lalu, supaya teman-teman yang baru bergabung hari ini bisa melihat relevansi dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Minggu lalu itu kita berbicara tentang sekuler atau rohani atau sekuler, dan ini berkaitan dengan pekerjaan. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya tidak ada yang namanya pekerjaan sekuler. Saat kita melakukan segala sesuatu dan kita melakukannya dengan motivasi yang memuliakan Tuhan, bahkan firman Tuhan sendiri di Kolose berkata bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Artinya dalam apapun yang kita lakukan, dan kalau kita tahu itu seperti untuk Tuhan, pastinya bukan hal yang ilegal, bukan melanggar hukum, dan bukan dosa tentunya, tapi adalah segala juga, tapi adalah hal-hal yang memang seturut dengan kehendak Tuhan, dan pastinya untuk bertujuan menjadi berkat bagi orang lain. Betul, seperti itu. Ya, jadi itu yang menjadi gambaran secara garis besar dari apa yang sudah kita bagikan pada minggu lalu. Jadi intinya kan kita sebagai orang percaya perlu untuk senantiasa tetap produktif. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi permasalahan kita tetap jangan menyerah, jangan kita ya sudahlah kayaknya aku nggak ngapa-ngapain dulu dan sebagainya kan. Tapi kita tetap maju karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu beserta kita, yang memberikan kemampuan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Nah, kita akan kasih salam-salam dulu ya. Boleh. Ada beberapa orang yang sudah menyaksikan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ada kayaknya dari list kamu beda sama aku ya. Jadi mungkin kita mungkin bisa list. Aku bagi-bagi lah. Kalau kamu yang kasih salam-salam itu lebih keren karena suaranya suara radio. Oke, selamat malam buat Sis Bendelina lah yang ada di Kupang. Selamat bergabung dalam Do Share malam hari ini. Kemudian ada Oma Joen di ruang sebelah, dan juga ada Papa Grace yang ada di Region Oil. Apakah masih ramai pelanggannya dalam kesibukannya hari ini? Semoga Do Share bisa memberi semangat ya sambil bekerja melayani pelanggannya. Mana tahu mungkin pelanggannya juga bisa sambil dengerin Do Share malam hari ini dan juga diberkati. Kemudian ada Mas L, Bang L. Bang L atau Mas L? Mas L dia. Atau dia orang Kediri dia. Made in Aikanopan. Oke. Dan siapa aja yang sudah bergabung ya? Ada beberapa yang nggak kelihatan sih siapa-siapa aja. Oke deh, buat semuanya yang mungkin tidak kelihatan namanya tapi sudah bergabung. Oke, Ibu Joyce, Tante Joyce ya, biar lebih dekat. Ya. Ini Tante di Belanda ya? Kayaknya di Belanda. Ya, di Belanda. Halo Tante, apa kabar? Kita harapkan acara Do Share bisa memberkati buat semua yang sedang menyaksikan yang ada di Belanda. Entah Tante sendiri atau lagi sama keluarga. Kita harapkan bisa menikmati sharing pada malam hari ini di Indonesia. Kalau di Belanda kayaknya 6 jam lebih mundur ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Siang ya di sana ya? Ya, kurang lebih lah. Udah sore deh. Sore ya. Oh, Om L. Ya. Minta maaf Om L. Maaf, siap salah Om L. Oke, jadi kita akan kembali pada topik kita malam hari ini. Nah, pertanyaannya setelah apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu, bahwa ya kalau kita yang ada di dalam Kristus itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak produktif. Ya, harusnya begitu. Seharusnya begitu, bahwa sebenarnya kita selalu aktif. Anak-anak Tuhan itu tetap selalu aktif. Permasalahannya adalah fakta yang sedang kita hadapi hari ini adalah kan lagi pandemi. Udah setahun loh ini, udah anniversary loh pandemi ini. Kalau
pengalaman pribadi lah ya. Awal-awal pandemi itu memang rasanya segala sesuatunya melambat. Aku pun merasakan sendiri kan, kayak produktivitas itu melambat awal-awal pandemi karena yang nggak bisa kemana-mana kan, dan juga harus mulai berpikir bagaimana cara untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baru. Kemudian muncul ada istilah new normal segala macam kan. Jadi di awal-awal sih memang aku menyadari dalam aktivitas sehari-hari memang semuanya agak melambat ya kan, dan bisa dikatakan lebih banyak rebahan ya. Rebahan pada ya awal-awal. Kan? Pada awal-awal. Tapi setelah itu kan kalau kita pikir nggak mungkin kita setiap hari harus cuma rebahan aja kan gitu kan. Kehidupan tetap harus berjalan ya kan. Paling tidak setiap hari tetap harus makan gitu kan. Oleh karena itu harus ada sumber penghasilan untuk bisa beli makan. Jadi sekalipun apa yang semalas-malasnya kita atau sebingung-bingungnya, kita tetap harus bisa menghasilkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang merasa selama ini sudah punya keamanan, kenyamanan dan sudah kesempurnaan, terbiasa dengan gitu aktivitas kan? tertentunya itu. Sudah merasa ini sudah enak lah, pekerjaanku sudah pastinya akan menghasilkan terus gitu kan. Aku sudah nyaman dengan cara seperti ini. Tiba-tiba terkena pandemi ini, terkena imbasnya sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan dan kemudian harus memikirkan bagaimana caranya banting setir untuk yang lain gitu kan. Dan memang bisa new normal juga dalam kehidupan pribadi sebenarnya. Betul, iya kan. Jadi merubah segala sesuatunya. Dan ini ada satu istilah yang mengatakan tentang great reset juga kan gitu kan. Jadi kayak harus dirubah, semuanya itu harus dirubah gitu. Mungkin ada yang masih asing dengan istilah Great Reset ini ya. Aku coba cari sih terjemahannya, tapi secara global tetap menggunakan istilah Great Reset ini. Bahkan di dalam berita-berita dalam bahasa Indonesia pun tetap menggunakan Great Reset dengan cetakan yang agak miring gitu. Iya. Jadi kayaknya di setting ulang semuanya gitu kan. Kayak misalnya kalau punya HP-nya sudah lemot sekali, sudah parah, akhirnya di-setting ulang kembali ke factory resetnya gitu kan. Nah, tapi ini yang mau nggak mau harus kita hadapi, karena kalau kita tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk mengubah kebiasaan kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita melakukan segala sesuatu, ya akhirnya malah kita akan punya mentalitas seperti mentalitas menjadi korban gitu, playing victim gitu kan. Aku seperti ini sekarang, kondisinya seperti ini karena memang nggak bisa bekerja lagi, misalnya mungkin di PHK karena satu dan lain hal ya kan, ada perampingan dan ya gimana, kita tidak bisa menghindari hal-hal yang semacam itu. Cuman pertanyaannya adalah setelah ini semuanya sudah terjadi, lalu terus mau apa gitu loh. Kan gitu kan. Apakah kita tetap hanya mau sekedar mengasihani diri sendiri, oh kasihan ya aku ya, sekarang aku nggak bisa bekerja, sekarang anak-anakku mungkin terpaksa harus putus sekolah misalnya, ya kan, mau datang ke sekolah pun nggak bisa sekarang. Gitu. Tapi ini merupakan satu hal yang bisa menjadi refleksi buat kita semua setelah melewati new normal kurang lebih 1 tahun ya. Jadi ini ceritanya kemarin aku itu iseng melihat kembali chattingan kita karena ada yang harus dicari di dalam chattingan kita. Dan aku lihat kembali 1 tahun yang lalu chattingan kita itu aku mulai dari bulan-bulan segini nih. Jadi kita itu sekalipun tinggal serumah, jadi pakai chatting juga ya. Jadi aku benar-benar lihat 1 tahun chattingan kita terakhir. Chattingan kita di bulan-bulan seperti ini tahun lalu itu kenapa kita punya banyak chatting, karena kita itu berada di tempat yang berbeda. Jadi ada momen di mana saat kamu itu lagi ada di Myanmar, aku di Medan, kemudian kamu ke Kanada, aku di Medan. Pas kamu pulang, kemudian kamu ke Papua, aku ke Myanmar, kita nggak ketemu gitu kan. Jadi gara-gara mau nyari ada satu hal yang diketik di situ yang penting. Jadi akhirnya seperti flashback kembali betapa tahun lalu kita kayaknya begitu aktif.
apa yang terjadi gitu dalam 1 tahun terakhir Bukan ini. tahun lalu, tahun sebelumnya lah, tahun 2000. Beneran tahun 2020 kan kita kan Oh iya, awal-awal lah ya, tahun awal-awal 2020 Januari ya, aja kan betul. kamu masih belum di sini. Jadi dalam 1 tahun ini benar-benar apa ya, seperti upside down, benar-benar jungkir balik semua kebiasaan kita. Dan bisa dibilang memang benar sih waktu awal-awal itu aku yang sebenarnya nggak terlalu heboh dengan nonton drakor. Waktu awal-awal itu 2 bulan pertama drakor terus gitu kan. Dan pada akhirnya seperti sadar bahwa aku nggak bisa begini terus gitu loh. Karena memang itu hidup harus terus berjalan, life must go on kata orang gitu kan. Hidup harus terus berjalan dan memang akhirnya kalau bukan kita yang menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, maka kita akan selalu bermain sebagai korban. Betul. Padahal kita bukan satu-satunya orang yang mengalami hal ini global. Kita berbicara tentang sesuatu yang dialami oleh semua orang secara global. Mungkin dalam level yang berbeda, mungkin dalam respon yang berbeda. Akan tetapi sebenarnya semua orang itu mengalami permasalahan dalam hal pandemi ini, semua orang ngalamin. Ya, betul memang Ya sih. kan? Dari beberapa kawan yang ada di Kanada kan, mereka juga mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi ini. Ya. Bahkan mereka memang mereka itu peraturannya lebih ketat daripada kita yang ada di Indonesia kan gitu kan. Kalau memang dibilang nggak boleh ketemu ya benar-benar nggak boleh ketemu. Dan itu memang suatu hal yang menghalangi banyak hal lah gitu kan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ini adalah masa di mana kita perlu untuk istilahnya adalah think outside the box gitu kan. Jadi berpikir di luar gitu kan. Ya saya Kamu harus bereskan yang itu dulu. Oke, silakan. Jadi saya akan lanjutkan ya, karena malam ini agak sedikit spesial. Jadi teman-teman semuanya jangan nonton separuh kemudian ditinggal, karena malam hari ini kita akan ada bintang tamu ya, yang akan berbagi apa sih yang dia alami gitu kan selama masa pandemi ini, dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa berpikir out of the box ya, di luar apa yang biasanya selama ini sudah kita lakukan. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali, sehingga waktu minggu lalu kalau kita bisa membangun satu fondasi berpikir bahwa anak-anak Tuhan itu tetap aktif. Jadi bahkan dalam pandemi secara global ini tidak menjadi alasan buat kita untuk menjadi pasif. Kenapa? Karena justru ini adalah satu momen di mana anak-anak Tuhan bisa mendemonstrasikan pikiran Kristus itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Ada pikiran Kristus yang memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin pada awalnya kita sendiri tidak membayangkan bahwa itu bisa kita lakukan. Akan tetapi Allah dengan begitu dahsyatnya, dengan begitu luar biasanya itu memberikan hikmat buat kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin pada awalnya tidak pernah kita pikirkan, tapi bisa muncul di dalam kita waktu menjalani masa krisis ini. Dan kita tetap bisa menjadi orang-orang yang produktif dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Itu sebenarnya menjadi satu kesaksian yang sangat nyata ya bagi dunia untuk melihat bagaimana Yesus itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa referensi ayat yang sudah kami siapkan ya. Akan tetapi gimana? Kita mau share duluan atau kita mau bincang-bincang dulu? Kayak kita akan telepon aja dulu, bincang-bincang dulu ya. Ya. Hari ini ada tamu kasih brief tentang istimewa karena tadi saya sempat kontak dengan salah satu teman yang dia bekerja dalam satu instansi yang sama dengan saya di dalam Work Impact Ministries, dan sekarang dia berada di Zanzibar, kota Zanzibar, Tanzania. Di Afrika. Jadi, itu. Baru beberapa hari ini bisa untuk pergi ke sana dan istilahnya COVID mengizinkan gitu ya. COVID mengizinkan untuk pergi ke sana, dan setelah itu tadi saya bicara sama dia, tanya sama dia kan gimana gitu kan. Kan kita melihat sepertinya segala sesuatunya kan harus berubah. Misalnya kayak di gereja juga kan. Di gereja sekarang nggak ketemu secara tatap muka tetapi banyak online. Jadi mau nggak mau setiap pelayan, setiap gereja itu mulai untuk investasi dalam hal yang lain. Misalnya mulai beli kamera dan lain sebagainya kan. Internet yang biasanya lambat harus di-upgrade dan lain sebagainya. Sehingga semuanya harus berubah, banting setir gitu istilahnya, banting setir ke tempat yang lain. Tetapi di dalam keterbatasan yang ada muncul berbagai macam ide-ide yang luar biasa, yang kemudian malah
bisa menjangkau lebih banyak orang dalam hal pemberitaan Injil, dalam hal memberitakan tentang kabar sukacita, kabar baik ini tentang bagaimana Tuhan Yesus dan karyanya yang telah Dia selesaikan di atas kayu salib. Dan melalui dunia perinternetan ini, peronlinean, daring ini, Dunia daring. makin banyak orang yang bisa dijangkau. Jadi di dalam pelayanan ini kan mulai dari awal pandemi itu kita sudah melakukan satu acara, yaitu seperti kampanye Injil, tapi secara online, secara daring dengan berbagai macam negara. Memang diawali dengan waktu itu di bulan Januari sebelum pandemi, diawali di Indonesia, gitu kan. Waktu itu sama saya juga melakukan itu, dan yang terjangkau juga cukup banyak, sampai jutaan orang lah. Nah, kemudian waktu kita di dalam masa-masa pandemi ini, rupanya kita coba melakukan hal itu, dan hasilnya juga bagus gitu. Juga kalau dilihat ya, bisa saya tampilkan di sini kan, selama masa pandemi ini ada 55,5 juta orang yang terjangkau yang dengan pemberitaan Injil. Dan acara itu sekitar 1 jaman lebih gitu kan. Dan dari 55 juta orang yang sampai di mereka gitu kan, itu ada sekitar 6.500.000 sekian ya kan. Itu mereka menyaksikan seluruh acara. Artinya di dalam satu sesi pemberitaan Injil itu ada 6,5 juta orang yang benar-benar menyaksikan dari awal sampai akhir. Waktu firman disampaikan, waktu doa untuk doa menerima Yesus, mereka ikuti semuanya. Ini merupakan satu angka yang luar biasa sekali, yang mungkin tidak bisa kita lakukan kalau tanpa online. Ya, kalau harus tatap muka gitu. Bayangkan. Kita nggak bisa lakukan hal kayak gitu. Tempat mana yang mau menampung 6 juta seperti kemarin orang? Itu kan di dalam bahasa Urdu itu kan. Di situ dalam waktu singkat saja itu sampai 17 juta orang yang bisa terjangkau di sana, yang masuk banyak sekali dalam bahasa Urdu. Maksudnya kalau kita harus buat acara offline gitu kan, gedung mana yang muat gitu untuk orang sebanyak itu kan gitu kan. Jadi kita harus punya hikmat gitu. Kita minta hikmat supaya bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih luar biasa lagi. Nah, tadi saya sudah hubungi teman yang ada di Zanzibar sekarang, yaitu namanya adalah Jacob Wenderston. Dia orang Swedia tapi sekarang tinggal di Amerika, kayaknya sudah jadi warga negara Amerika. Nah, saya coba akan hubungi dia, sementara saya berusaha untuk menghubungi dia. Nah, silakan ngobrol sama Olivia dulu ya. Oke, jadi itu tadi ya, ada hal-hal yang kita sudah bicarakan berkaitan dengan bagaimana sih bahkan dunia pelayanan pun itu seperti mengalami satu settingan kembali. Mungkin sebelum pandemi ini terjadi, kita benar-benar fokus dengan intern gitu ya, apa yang kita lakukan di dalam dan sebagainya. Masih bisa kedengaran nggak? Kayaknya. Sambil lah ya. Akan tetapi, oke, kita sudah terhubung. Hai. Selamat malam. Hai. Wow. Selamat siang. You still remember how to speak Indonesian? Yeah, selamat siang. I believe it is there. Selamat malam di sini. Di sini malam, Pak. It's night time here. It's 8 p.m. actually here. Okay, it's so about 4 p.m. here. About 4 p.m. Jadi di sana lagi jam 4 sore. Okay, how are you? I'm doing very good, but in USA it's very cold right now, but here in Zanzibar it's so hot. Wow. Compared to Indonesia, which one is hotter? Oh, probably here now. Oh yeah. I would say. Okay. By the way, it's so glad to have you here in our program. And actually, before we talk further, when Daniel was trying to call you, actually, we already gave a brief introduction about you to our viewer that are watching us right now. So the first question, Daniel already sent to you, right? But I just want to repeat it again. Maybe you can share what exactly are you doing in Zanzibar right now? Maybe you can give a brief description. Where is Zanzibar? Because actually I have no idea where is Zanzibar until your trip. I just have no idea. Oh, there is a place named Zanzibar. So you can just give description, a little bit about it to us. In English, right?
Yes, Yes, in English. and If then if you can do in Indonesian, that will be very. that will be awesome. Well, I arrived in Zanzibar on Sunday. My flight was delayed, but I made it here. Zanzibar is an island in Tanzania, and right now we are preparing for a gospel campaign in Zanzibar. And so I'm here right now, collecting all the information needed to set up this campaign. And I'm meeting with different leaders from the government, politicians, religious leaders, and getting the permits and everything needed for a campaign. And Okay. Daniel knows all about this. You know, you've been doing a lot of campaigns as Yeah. well. So it's a lot of things to do, but we feel very good about this. It's a great place to have a campaign to say. Um, so is this actually like your first trip during? I mean, like after 1 year of pandemic, is it the first trip for you? Oh yeah, we were actually so we were in Ethiopia when the pandemic hit, Okay. and all the flights was canceled and everything. It was a big mess. Mm. Um, I made it back home like one day before they closed the airport in Qatar. Thank God. Okay. But this is the first. Yes, this is the first campaign since the pandemic. So how do And you? What Tanzania. What do you feel? What do you feel to be in the field again? Well, I feel like a lion who's been sitting in a cage for 1 year, and now I've been released. Wow. Just like an untaming tiger. Yes, like an untaming tiger, chasing I don't know what, antelopes or something. Okay. So my second question for you. So like the purpose for us to call you is actually to get your opinion about like during the pandemic. Sometimes people like in the beginning people struggling because we have to do many new things in our life. We have to think out of the box, and then we become so getting used to it, and then we take the pandemic, all the work from home system as a license for us to be unproductive, only stay at home and like enjoy things. And then I think this is very like a sad concept for us as a believer, because I think Jesus never think about us to be just like lay down and be passive, not productive, doing nothing. So maybe you can give us like your opinion about us as a believer. What can we do to keep productive during this difficult time, and what's the reason for us to be like doing that and keep productive during this season? Right. Well, Jesus gave a commandment. We call it in English commission, the Great Commission. It was not a suggestion, it was a commission. And he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. He didn't say, go into all the world and preach the gospel to everyone except the COVID-19 pandemic hits. You know, Exactly. it was so, Yeah. it was a command from Jesus. And Yes. if you think about it, we have the best, glorious, most fabulous, good news about Jesus, who is the Savior of the world. And the world deserves to hear that. So, yes, there's so many things have happened. It's so easy to become idle and just sit back and relax. But there's other ways to communicate. Mm. I don't know what it's like in Indonesia, but where I live, the churches still operate, though. I don't know if it's like that in Indonesia, is it? Yeah, we still operate also, but we mostly doing it like online. And in a few places, they already start doing like service in the building, but With with a less limit capacity. attendance. Yeah. Yeah. So you still operate. I mean, there's other ways to communicate the gospel. There's other ways to stay productive. You know, uh, talk to people, invite people to church, invite people to the online service. Find different ways. Stay productive. It's very important. Mm. A man or a woman has to be purpose driven. Mm. Unfortunately, I know people personally who's become depressed and stuff because they feel like
they can't see family, or because of the pandemic, and it's sad, but we have glorious, fabulous news that deserves to Yeah. be shared with the world, and there's Yes. ways to do it. Okay. Okay. So maybe before we end this conversation, Daniel will give like a little bit recap for what we have talking about, because some of our viewers I think doesn't after really. this. Oh, Okay, it's okay then. okay. You fr- Daniel will give like a little bit recap from our conversation just now. I will explain what you were saying to the audience, and then I think we will stop the video call right now, because I know you have things to do right now, right? You still Yeah. need to meet like governor or something. Yeah. Okay, thank you very much, Jacob. Thank you so Thank much. you so much. Yeah, Take care. Bye bye. Bye bye. we Thank keep you in our prayer. Bye bye. Thank you. Iya, jadi itu tadi adalah coworker, rekan kerja dari Pak Daniel ya. Mereka biasanya sama-sama melakukan kampanye Injil ke negara-negara dan kota-kota yang ada di Indonesia. Ya, tempat ya, sebanyak mungkin tempat untuk bisa memberitakan Injil. Dan dari apa yang tadi kami perbincangkan dengan Jacob, tadi yang pertama yang saya tanyakan adalah dia harus jelasin dong Zanzibar itu di mana, karena saya sendiri tuh nggak tahu tempat Zanzibar itu di mana. Rupanya Jadi, Zanzibar itu di negaranya Tanzania, tapi ada satu pulau namanya Pulau Zanzibar. Jadi saya juga belum pernah ke sana karena di Afrika agak sulit bagi orang Indonesia ke Afrika. Repot sekali. Kemarin itu sudah coba mau pergi ke sana, cuman transitnya luar biasa, harus ngeri lah. Tapi apalagi sekarang kan mau bepergian, hidungnya harus dicolok-colok dulu. Jadi itu yang dilakukan, dan ini baru trip yang pertama pada masa masih pandemi yang seperti ini, dan dimungkinkan untuk trip. Selama masa pandemi yang kita lakukan adalah kita lakukan secara online. Segala sesuatunya. ya. Dan ini kita lagi berusaha untuk mengadakan acara yang on-site, on the ground. Jadi tadi kalau lihat di Facebooknya si Jacob ada foto dia dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di sana, dan mereka akan pakai satu lapangan stadion yang cukup besar kayaknya, tapi namanya lucu nama ini. Nama lapangannya Mao Zedong. Lucu ya. Tapi ya itu hal yang lain ya. Tapi tadi si Jacob ada mengatakan bahwa memang kita perlu untuk mencari cara lain untuk bisa tetap produktif, karena kita tidak bisa jadi orang yang sangat pasif terus, sekalipun memang banyak hal yang menghalangi. Tetapi seperti di masa pandemi ini kan yang kita miliki sebagai orang percaya itu kita punya yang disebut sebagai amanat. Ya. Amanat artinya suatu perintah. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita tetap memberitakan tentang Dia, memberitakan Injil. Dan itu amanat itu dikatakan untuk pergi ke ujung bumi kan, pergilah ke seluruh dunia ini, bukan Bukan pergi kecuali saat pandemi. Ya, jadi kalau saat pandemi nggak usah pergi gitu kan. Jadi karena itu kita mencari cara lain untuk bisa melakukannya. Ya. Nah, dan tadi sudah ditampilkan di layar ya apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini lewat pelayanan tempat Pak Daniel ya, Brodan. Jadi mereka memang nggak bisa melakukan kampanye Injil itu di tempat ya, di gimana maksudnya? Di lapangan gitu, di lapangan gitu. Jadi dilakukan secara online, dan selama 1 tahun ini ada beberapa negara yang sudah dikunjungi secara online untuk melakukan itu. Dan bukan hanya negara, namanya kalau online itu sebenarnya kita bisa menjangkau tentang negara, kita bicaranya tentang bahasa. Beberapa Jadi bahasa. bayangkan ya waktu mereka melakukan untuk kelompok masyarakat yang berbahasa Urdu, artinya itu ada beberapa negara, karena negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, mereka itu banyak ada suku-suku yang memang berbahasa Urdu, kemudian Tamil, ya kan.
Dan itu negara-negara yang mungkin kalau kita harus memberitakan Injil ke sana itu susah gitu loh. Akan tetapi saat dengan online maka benar-benar tidak ada batasan, tidak ada halangan apapun, dan ada jutaan orang yang bisa dijangkau. Dan kita nggak tahu, tapi yang jelas saat Injil diberitakan maka perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan mereka, karena yang kita beritakan itu adalah firman yang hidup. Kita beritakan tentang Yesus dan Dia berkuasa. Saat kita memberitakan apapun medianya, tapi saat orang mendengar itu maka ada kuasa Allah yang bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, dengan melihat bahwa kita mempunyai amanat agung ini, sebenarnya itu sudah menjadi satu alasan yang besar bagi kita untuk tetap menjadi produktif dalam masa seperti ini. Karena sebenarnya Tuhan memberikan hikmat buat kita untuk berpikir di luar apa yang selama ini kita lakukan. Untuk kita berpikir out of the box itu. Jadi kalau kita selama ini hanya dengar kata out of the box dalam seminar-seminar motivasi berkaitan dengan menjadi kreatif dalam bisnis yang kita lakukan, sebenarnya itu juga diaplikasikan dalam setiap apapun yang kita lakukan, bahwa kita memang nggak bisa hanya berpaku pada satu metode. Akan tetapi dalam dunia yang dinamis ini, anak-anak Tuhan harusnya menjadi lebih dinamis lagi. Dan bahkan harusnya anak-anak Tuhan lebih pintar. Seharusnya begitu. Seharusnya. Karena semua potensi untuk jadi lebih pintar, lebih berhikmat, lebih bijaksana itu ada pada kita, sebab kita memiliki pikiran Kristus, kan gitu. Ya. Harusnya kita lebih bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Nah, ada satu contoh, dan ini contoh dari sesuatu hal yang negatif, tetapi kita akan ambil sisi positifnya untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia mengatakan begini di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, mulai dari kita baca di ayat pertama lah ya. Lukas pasal 16 ayat yang pertama dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bayangkan ini. Ini kan ada satu hal yang terjadi dengan tiba-tiba. Bukan sesuatu hal yang direncanakan, bukan suatu hal yang diharapkan untuk terjadi, tapi terjadi. Jadi ada seorang bendahara ini maling gitu loh ceritanya kan. Tidak jujur. Dia mungkin menggelapkan uang dari majikannya gitu kan. Dan kemudian ada orang yang melaporkan si bendahara ini kepada majikannya, dan majikannya bilang, kamu harus kasih pertanggungjawaban. Jadi coba aku lihat buku pembukuanmu seperti apa, ya kan? Aku mau cek lagi apakah kamu benar-benar atau tidak. Dan dari situ pasti akan ketahuan. Dibilang kamu nggak boleh bekerja lagi. Kamu nggak boleh bekerja lagi. Jadi dari situ kamu harus kasih pertanggungan jawab. Nah ini satu hal yang benar-benar seperti krisis yang boom gitu kan, langsung kena, langsung nggak bisa. Kalau orang ini akan berpikir bahwa dirinya adalah victim, dia adalah korban. Kok aku di PHK padahal aku sudah bekerja sekian lama, dan ya maka dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Cuman waktu terjadi ini kan, dia mengatakan Tuanku akan memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia mengakui aku nggak bisa mencangkul, kan? Karena ya orang bendahara kan ngitung uang gitu kan, ngitung uangnya duit. Mungkin pakai kalkulator. Mungkin pakai gini. Ya kan? Tetapi dia mengakui bahwa aku nggak bisa mencangkul gitu kan. Sama juga ada satu orang kemarin yang bicara bukan bekerja di ladang, jadi nggak bisa untuk pakai skop kan gitu. Jadi dia mengakui dia nggak bisa hal ini. Dia sepertinya mengadakan analisis SWOT terhadap dirinya sendiri kan gitu. Dan kemudian kalau mengemis aku malu. Gitu. Masa orang mengenal aku sebagai orang yang misalnya punya kedudukan gitu kan. Dan tiba-tiba sekarang aku harus mengemis. Mengemis aku malu. Tapi aku tahu apa yang aku perbuat, yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Jadi saat aku nanti nggak punya pekerjaan, aku tahu bagaimana caranya supaya aku masih tetap bisa hidup, masih tetap bisa ada orang-orang yang menampung aku sehingga aku tidak
tidur di pinggir jalan misalnya begitu. Ayat yang kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lagi sekarang juga 50 tempayan. Jadi dari orang yang punya utang 100 tempayan, tempayannya cukup besar. Dan sekarang, sekarang kamu buat surat yang baru, bikin didiskon 50, utangmu cuma 50. Orang ini pastinya senang, ya kan, dibantu sama si bendahara ini kan. Mumpung masih ada waktu untuk dia bisa menjabat, makanya dia mengeluarkan surat sakti ini, kasih diskon 50%. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu? 100 pikul gandum. Katanya pada orang itu, inilah surat hutangmu, buat surat hutang yang lain 80 pikul. Yang ini dapat diskon 20%. Ya kan? Yang menarik adalah di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bayangkan. Jadi si Tuan ini melihat, si bendahara ini kan memang dia tidak jujur tapi dia pinter dia cerdik. Bagaimana cara dia untuk bisa menyelamatkan kehidupannya itu seperti apa? Dia cerdik. Dia nggak putus asa. Dia masih bisa, sudah ditangkap gitu pun dia masih bisa menggeliat gitu kan untuk bisa menyelamatkan dia dirinya. Dengan caranya menanamkan budi pada orang-orang yang berhutang ini. Jadi kan orang-orang yang berhutang ini kan dapat diskon, ada yang 20%, ada yang 50%, dengan pemikiran bahwa nanti aku kan udah nggak bisa kerja lagi nih, si bendahara ini kan, aku nggak bisa kerja lagi, tapi orang-orang yang berhutang budi ini biar mereka bisa nampung aku gitu loh. Hebat kan sebenarnya kan pemikirannya. Dan si Tuan ini memuji dia. Kecerdikan si bendahara ini. Tuannya ini memuji bendahara yang tidak jujur karena ia bertindak dengan cerdik. Kemudian perhatikan, dikatakan di ayat yang ke-8 bagian B kan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi mereka lebih banyak bisa lebih melakukan kreatif, kan, gitu lebih kreatif untuk melakukan cahaya terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah dari sini kan, ini contoh yang negatif memang ya. Jadi jangan saudara melakukan hal yang semacam ini. Ini adalah pekerjaan yang sekuler. Ya, pekerjaan yang sekuler. Tetapi yang dilakukan oleh si bendahara ini adalah dia menggunakan sumber daya yang ada pada dia untuk dia mencapai sesuatu yang ada di depannya yang serba nggak jelas. Ya kan? Setelah dia nggak punya pekerjaan lagi, bagaimana dia masih tetap bisa hidup gitu loh. Dan ini mendapat pujian dari tuannya, bayangkan. Tuannya malah nggak marah, malah memuji dia, pinter dia. Gitu. Iya. Dan ini sebenarnya menjadi satu pembelajaran buat kita, karena pada kalimat berikutnya adalah anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, anak-anak dunia ini bicara tentang si bendahara ini gitu kan. Artinya ya dia karena buat salah. Daripada anak-anak terang. Siapa anak-anak terang? Ya kita gitu kan, karena kita sekarang ada di dalam Kristus. Dikatakan bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap pada terang gitu kan. Kita menjadi anak-anak terang. Nah sebenarnya ini merupakan satu motivasi bahwa sebenarnya anak-anak terang, anak-anak yang ada di dalam Kristus, kita harusnya nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah dengan dunia ini. Sekalipun ada krisis, ada masalah, itu bukan menjadi alasan buat kita untuk menjadi tidak produktif. Akan tetapi di situ justru menjadi kesempatan buat kita untuk mendemonstrasikan pikiran Kristus, untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dan mungkin malam hari ini kita akan banyak sharing ya mengenai apa sih yang terjadi dengan kehidupan kita dalam 1 tahun terakhir ini. Termasuk acara Do-Share ini pun merupakan satu hal produksi masa pandemi. Betul ya. Jadi ya karena memang setelah diumumkan bahwa lockdown, bukan lockdown ya, PSBB dan teman-temannya, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain juga, ibadah juga tidak bisa berada di gedung gereja gitu kan, ditutup dan harus semuanya coba online gitu kan. Tapi kalau kemudian kita berpikir kan, kalau cuman kita online cuma hari Minggu saja di gereja gitu kan, dan itu pasti yang menyaksikan ya hanyalah orang-orang yang sudah jadi orang percaya gitu. Jadi karena itu kita juga mau untuk menyampaikan hal yang agak sedikit berbeda gitu kan. Dan muncullah
do share ini gitu kan. Sebenarnya do share konsep seperti ini tuh kita udah terpikir jauh sebelum pandemi. Akan tetapi entah kenapa lah dengan semua kesibukan rutinitas yang sudah ada sebelum pandemi itu membuat kita menunda-nunda. Dan aku pikir sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan ya, ada ide, ada pemikiran gitu kan. Dan semuanya itu akan di-launching tepat pada waktunya. Jadi ini sebenarnya kalau dari kami sendiri melihat bahwa betapa Tuhan itu memang dia di luar waktu, dia udah melihat apa yang akan terjadi dan dia mempersiapkan anak-anak Tuhan. Ini adalah waktu bagi kita untuk justru semakin bermitra dengan dia, untuk mengakses semua informasi yang kita butuhkan dalam menghadapi masa-masa krisis. Jadi anak-anak Tuhan nggak ada ceritanya yang namanya ya sudahlah, namanya juga pandemi, namanya kan harus work from home, namanya semua di rumah. Tapi kemudian kita mengambil itu sebagai satu alasan buat kita bermalas-malasan. Karena pada dasarnya setiap orang itu ya kalau bisa malas gitu loh, bawaannya malas. Tapi kemudian kita mencari pembenaran dengan kebijakan pemerintah. Sekarang masih belum bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Gitu, pelayanan juga online, saya mah nggak bisa kalau di depan kamera, kayaknya nggak bisa, senyum saya kaku kalau depan kamera, saya nggak usah pelayanan dulu deh gitu kan. Semua kata-kata hilang begitu lihat kamera. Begitu kameranya on, saya nggak bisa bicara. Beda kalau kita pelayanan secara tatap muka. Jadi kita mulai mencari-cari semua pembenaran untuk membuat kita menjadi tidak aktif. Akan tetapi di sini firman Tuhan yang kita baca di sini, ternyata anak-anak dunia dalam kondisi terjepit, mereka itu nggak pasif dan sekedar langsung terima, ya sudah, apa yang harus terjadi terjadilah. Anak-anak dunia itu pintar gitu loh, mikir gitu. Saya harus ngapain? Masa anak-anak Tuhan yang ada dalam Kristus yang adalah pencipta langit dan bumi kalah? Sekalipun anak-anak dunia mikir yang negatif ya kan, tapi kita harusnya bisa memiliki satu pikiran yang jauh lebih wah daripada itu, karena kita punya pikiran Kristus gitu loh. Jadi pikiran Kristus itu nggak kalah kreatifnya gitu. Ya kan? Dan bahkan kalau dengan pikiran Kristus pastinya ini bukan suatu hal yang akan melanggar peraturan, melanggar hukum gitu kan, dan juga merupakan hal yang dosa. Pastinya bukan yang seperti itu. Dan kita harusnya lebih bersandar kepada Kristus, mengizinkan Kristus atau Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita itu untuk bisa terpancar keluar gitu loh. Jadi muncul ada inovasi-inovasi yang baru, dan ini yang kayaknya bukan permasalahan nggak bisa, tapi nggak mau gitu loh. Ya masalahnya nggak mau. Karena berpikir, aku kan ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi marilah kita cobalah, kita bilang bisa gitu kan. Melangkah dulu, waktu kita melangkah, setelah itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang ada yang kita butuhkan. Bahkan sebenarnya segala sesuatu yang dibutuhkan itu sudah ada sebelumnya, sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Hingga sekarang waktunya tiba untuk melaksanakannya, pertanyaannya mau atau tidak gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita lihat seperti sekarang ini kan, seperti tadi yang disampaikan oleh Olivia, kita acara yang seperti ini sebenarnya sudah dipikirkan sudah lama gitu kan, udah berpikir begini, tapi nggak jalan-jalan sampai akhirnya ada pandemi muncul lah gitu kan. Dan puji Tuhan ya, justru dengan acara seperti ini, selain kami juga sendiri semakin diberkati, kami semakin belajar hal-hal baru berkaitan dengan media, dan ternyata kita tuh kayak berjejaringnya itu tuh lebih luas gitu. Kayak tadi kan kita udah nyapa-nyapa, ada pemirsa bukan hanya di Medan gitu kan, tapi ada dari Kupang, ada dari Malaysia, ada dari Belanda, dan ini membuat kita itu semakin menyadari bahwa tubuh Kristus itu begitu luas, betapa kita bisa saling mensupport satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Dan kami sendiri dikuatkan dengan saudara-saudara yang baru ya, dengan anggota keluarga yang kita melihat, wow ternyata luas sekali gitu loh. Bagaimana Tuhan bisa menghubungkan setiap orang. Bahkan tadi malam kami bisa sharing dengan tadi malam satu orang dan tadi pagi satu orang lagi berkaitan dengan pelayanan buat anak-anak gitu. Menarik. Luar biasa sekali ya. Dan ini mungkin hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan saat kita dalam masa sebelum pandemi. Kenapa? Karena kita sudah terpola begitu kan. Sudah terpola dengan hal-hal yang
udah rutin, nggak pernah lagi berpikir tentang sesuatu yang baru. Tapi begitu ada tekanan, begitu ada masalah, sepertinya membuat kita itu, ayo kita keluar, coba kembangkan hal-hal yang lain. Dan ini yang luar biasa sebenarnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki hikmat ini, dan kita tahu bahwa hikmat kita itu adalah Kristus itu sendiri yang sudah menjadi hikmat kita, dia yang menjadi kebenaran kita, dia yang menjadi pengudusan kita, dia yang menjadi penebusan bagi kita. Jadi sudah lengkap kalau kita sudah punya Kristus, sehingga kita bisa memiliki kecerdikan. Dan ada pesan dari ini Pak Jimmy katanya, anak Tuhan itu boleh cerdik tapi tulus, memang betul cerdik. Kita Bukan perlu licik. untuk cerdik bukan untuk licik gitu kan. Sebenarnya kalau yang dilihat yang terjadi sama si bendahara itu adalah licik bukan cerdik itu. Tapi kita perlu untuk cerdik dan tulus itu pasti, karena kita melakukan itu berasal dari hikmat yang ada dalam kita, yaitu Kristus itu sendiri, dan Kristus pastinya tulus. Ya. Ya, dia bukan licik. Nah, berkaitan tentang segala sesuatu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Tuhan supaya waktu masa-masa kesulitan itu terjadi, masa-masa yang nggak enak itu terjadi, akhirnya kita bisa memakai apa yang sudah menjadi yang sudah ditanamkan di dalam kita, yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam kita. Ada satu contoh, dan contoh ini kayaknya contoh positif gitu kan, Ya. dibandingkan yang bendahara itu tadi. Contoh positifnya itu ada di ceritanya Esther. Kita Gimana tahu itu kan Esther Esther? ya. Ada yang kenal Esther di sini? Kalau belum, aku paling suka cerita tentang Esther ini. Aku dari masa muda, Wih, maksudnya sekarang udah tua ya Bu. enggak. Maksudnya dari zaman masih kecil itu kayaknya kalau baca kitab Esther itu kayak masuk dalam dunia dongeng gitu. Seru banget gitu kan cerita tentang Esther ini. Dan semakin dewasa, kita makin melihat hal-hal yang dibalik sekedar cerita dongeng begitu kan, tentang seorang gadis yang kemudian menjadi ratu di satu negeri. Tapi ada hal-hal yang begitu luar biasa yang diajarkan Tuhan lewat kisah Esther. Nah, ini juga yang kita mau lihat malam hari ini. Nah, kalau yang belum pernah membaca Esther, saya sarankan setelah tayangan ini selesai, ayo baca tentang Esther. Dan Ya, di sana kitab kita Esther. bisa Dikit aja melihat loh kitabnya. dikit ya, satu malam langsung selesai itu. Paling ya bisa baca jadi cerita pengantar tidur. Karena memang bagus sekali ya tentang Esther ini. Dan kemudian dari kehidupan Esther ini kita juga bisa melihat contoh bagaimana satu bangsa yang menghadapi krisis. Ya, Dan ini satu bangsa. bukan krisis yang biasa-biasa, tapi satu kayak membasmi satu bangsa. Apa namanya, genocide. Genocide ya. Untuk menghindarkan terjadinya genocide. Jadi nanti baca lagi ya ceritanya seperti apa. Yang jelas bangsa Yahudi, orang Israel ini mendapat ancaman untuk mereka dibinasakan semuanya. Dan saat itu bukan kebetulan bahwa yang menjadi permaisuri atau ratu di situ adalah si Esther ini. Dan zaman kebiasaan yang ada pada zaman itu, nama rajanya adalah Ahasiweros. Ahasiweros. Jadi nggak setiap hari orang bisa dengan gampang ketemu sama raja kalau nggak dipanggil. Ya. Jadi kalau seenaknya sendiri dia mau menghadap kepada raja, maka bisa-bisa orang ini mati. Kalau dibaca di dalam Esther pasal yang keempat, di ayat yang ke-11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi kalau enggak dipanggil pasti dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja dipanggil tapi nekat datang. Ya, hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi kan saat menghadapi ini kan si Esther ini dikasih tahu sama pamannya ya, Mordekai namanya. Kamu tolonglah bicara sama raja tentang hal ini untuk bela bangsa kita gitu kan. Tapi si Esther ini menghadapi ada ketakutan gitu loh. Ada ketakutan juga, nanti kalau aku langsung datang ke sana aku bisa mati. Karena peraturannya kalau nggak dipanggil datang ke sana, ya undang-undangnya bilang mati, kecuali raja mengambil tongkat emasnya dan disodorkan gini kan, maka dia tetap bisa hidup. Jadi dia merasa takut juga. Mungkin di dalam masa pandemi itu kita juga bisa merasa takut seperti Esther. Jangan-jangan nanti kalau kita lakukan ini makan begini ya. Jangan-jangan gitu kan.
takutnya ini, takutnya itu, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ayat yang ke-12 dikatakan ketika disampaikan orang perkataan Ester itu pada Mordekai, si Mordekai ini menjawab. Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini pada Ester. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai mengingatkan, kamu sekarang dalam posisimu, apa yang jadi posisimu sekarang, kamu punya posisi sebagai seorang ratu, kamu punya dalam tanda kutip akses untuk menjumpai kepada raja, itu juga merupakan suatu posisi yang ditempatkan Tuhan supaya kamu bisa produktif di sana. Kamu bisa melakukan sesuatu di sana sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara dimanapun saudara berada pada malam hari ini kan, apapun yang menjadi profesi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bukan hanya sekedar, ya aku sekarang begini, sekarang aku nggak bisa bekerja lagi, misalnya aku di PHK. Ada suatu hal dan saudara perlu untuk temukan apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu. Caranya gimana? Tanya sama Tuhan. Yakobus mengatakan barang siapa yang kekurangan hikmat hendaklah minta. Minta saja kepada Allah untuk Tuhan tunjukkan kepadaku seperti apa gitu. Jadi Tuhan itu tidak akan menahan-nahan, itu akan tunjukkan kepada saudara. Yang penting adalah mau berjalan. Karena Tuhan itu seringkali menunjukkan segala sesuatu pada waktu kita bergerak, bukan pada waktu kita diam. Permasalahannya banyak orang itu yang dilakukan adalah mereka itu menunggu Tuhan bicara dulu, baru mereka akan bergerak gitu loh. Tapi kalau kita temukan di dalam Alkitab tidak ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ada adalah mereka yang sudah bergerak, di situ Tuhan memberikan tuntunan yang lebih jelas lagi. Ya, contohnya misalnya kayak Rasul Paulus kan, waktu dia mau untuk memberitakan Injil di daerah Asia Kecil ya, dia mau pergi ke Misia, mau pergi ke Bitinia dan sebagainya kan. Waktu mau pergi untuk memberitakan Injil, Roh Kudus datang, Roh Kudus kasih tahu sama mereka jangan ke sana, ya kan. Sampai kemudian ya dia mau setelah jangan ke sini ya kan, wah berarti aku sudah salah, aku sudah tidak mengikuti kehendak Tuhan ini. Makanya sampai diperingatkan oleh Roh Kudus jangan ke sana. Berarti kalau begitu aku sekarang nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nggak gitu. Yang dilakukan Paulus setelah nggak bisa ke satu tempat, dia mau pergi ke tempat lain. Roh Kudus hentikan lagi. Mau ke tempat lain, Roh Kudus hentikan lagi. Sampai suatu hari dia mendapatkan mimpi ada orang dari Makedonia yang meminta dia untuk datang. Dan dia tahu itu tuntunan dari Tuhan untuk dia pergi ke Makedonia. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat itu memberitakan Injil di Makedonia. Nah, jadi kalau kita hanya menunggu adanya mimpi, adanya penglihatan, adanya suara Tuhan yang bicara kepada kita, seringkali orang-orang yang menantikan itu terjadi, itu malah nggak ngapa-ngapain. Cuma diam aja di dalam kamarnya. Tuhan, kapan kamu bicara? Mana ya? Kok nggak ada suaranya Tuhan? Itu loh. Jadi nggak kemana-mana, cuma di situ aja. Dan kemudian kok masalah ini ada, itu ada, semuanya bercampur aduk. Dan kita nggak bergerak gitu loh. Justru waktu kita bergerak di sana ada tuntunan dari Tuhan. Oh sekarang kamu pergi ke sini, sekarang kamu pergi ke sana, gitu loh. Kalau menantikan menantikan visi, menantikan penglihatan dari Tuhan, ditunjukkan begini, udahlah nggak gerak-gerak saudara. Jalan aja dulu gitu kan. Jalan, kalau salah, Roh Kudus yang ada di dalam kita, ada hikmat, ada Kristus yang ada di dalam kita, itu yang akan mengarahkan kita, gitu loh. Ini perlu ditekankan. Ini beda dengan nekat loh ya. Beda dengan nekat, betul. Beda dengan nekat. Karena begini, kadang-kadang karena kita merasa udah nggak bisa ngomong main, hajar aja gitu kan. Nah ini perlu benar-benar kita butuh hikmat Tuhan di sini. Jadi waktu kita berjalan melangkah itu berdasarkan hikmat, berdasarkan tuntunan Tuhan. Berbeda dengan nekat. Nekat itu biasanya karena udah putus asa. Makanya bertindak sembarangan, pokoknya ada deh yang harus dilakukan. Jadi perlu dibedakan apa yang dimaksudkan dengan nekat ya, dengan bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, bukan berarti bahwa kalau tadi kan dikasih tahu tentang Rasul Paulus ya, bahwa yang pertama itu dia nekat. Enggak, Rasul Paulus tahu tentang visinya dia, tentang panggilannya bahwa dia memberitakan Injil. Nah, di dalam dia berproses memberitakan Injil itu, tuntunan Tuhan menyertai dia. Mana dulu, pergi ke mana dulu, mana yang enggak usah, mana yang enggak boleh. Dan itu terus berada di dalam tuntunan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Berbeda dengan saat kita nekat.
Nekat itu karena sudah putus asa, bergerak dari keputusasaan, akhirnya sembarangan, tanpa perhitungan, tanpa akal sehat. Nah ini juga yang perlu kita lakukan. Di Petrus katakan bahwa jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Betul. Jadi jangan melakukan keputusan-keputusan saat kita itu merasa putus asa, saat kita merasa lagi. Tapi ada satu hal yang mungkin kalau misalnya sekalipun saudara bergerak gara-gara nekat gitu kan, tetap Tuhan itu bisa bantu kita gitu loh. Ya. Cuman kita akan berada dalam kondisi yang nggak enak dulu gara-gara kenekatan kita gitu loh. Tapi tetap Tuhan tetap baik. Tuhan tetap Itulah akan. untungnya kita ada di dalam Kristus. Iya, yang gitu penting kan? yang penting harus ada di dalam Kristus dulu. Itu yang penting. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu, maka Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Syaratnya adalah kita ada dalam Kristus dulu gitu loh. Jadi yang pentingnya pastikan poin itu dulu ya. Jadi saat kita ada di dalam Kristus, apapun permasalahan yang terjadi di sekitar kita, maka kita tahu kita nggak sendirian menjalani hal itu. Kita tetap bisa melakukan hal-hal dengan baik, kita tetap bisa produktif, kita bisa memikirkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan kita tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dengan cara apapun yang Tuhan tuntun kita untuk kita lakukan. Dan sebenarnya kalau dari cerita kehidupan apa yang terjadi pada kami sendiri selama 1 tahun terakhir ini, pada awal-awal pandemi pun merupakan satu shock gitu ya, karena kita juga walaupun kita memang sebelum pandemi pun udah work from home karena kantornya di rumah, tapi sebenarnya ada aktivitas-aktivitas di mana kami harus pergi keluar gitu kan, lakukan hal-hal yang ada di luar. Dan ternyata selama pandemi, waktu awal-awal terjadi pandemi, ada beberapa hal yang terhenti. Saya nggak ngajar lagi, padahal sebelumnya saya ngajar gitu, saya nggak ngajar lagi. Iya, kena itu ya? Ya, Itu kemarin aku ngajar di 2 sekolah, dan sekarang saya nggak ngajar lagi. Kemudian kamu nggak berangkat lagi. Dan sebenarnya bahkan di awal tahun kita juga ngalami hal yang nggak mengenakan gitu kan. Kami kemalingan. Jadi itu cukup menyedihkan, dan kemalingannya itu terjadi di hari Jumat. Bayangkan saudara, kemalingan hari Jumat buat orang yang full timer pelayanan itu tuh nggak enak. Sebenarnya kemalingan hari apapun juga nggak enak sih. Cuman hari Jumat itu kenapa? Karena semua materi untuk ditayangkan pada hari Minggu itu hilang. Nah, udah tahu kan yang hilang apa kan? Semua file-filenya tuh hilang. Jadi di hari Sabtu, kemalingannya hari Jumat dini hari, kami harus urusan ke kantor polisi, dan seperti yang kita tahu itu tidak membuahkan hasil, tapi semua prosedur harus dijalankan. Dan sebenarnya kita tuh, aku nggak tahu, mungkin kamu punya penguasaan diri yang lebih tinggi, tapi yang jelas aku tuh benar-benar pengen hanya mau tidur aja. Kenapa? Padahal waktu tidur pun juga nggak bisa nyenyak. Kenapa? Karena mikir, aduh Tuhan, kenapa sih harus terjadi? Tapi cocok loh itu kan kalau tidur itu kan, karena jadilah tenang dulu supaya kamu bisa berdoa. Masalahnya aku nggak bisa tidur gitu kan. Aku nggak bisa tidur. Tapi kenapa? Pengen tidur ya? Iya, karena nggak bisa lakukan apa-apa, benar-benar shock gitu kan. Mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku kurang begini? Apa yang salah? Mulai fokus pada masalah. Dan yang paling nggak mengenakan adalah kita harus beresin karena pelayanan harus tetap jalan pada hari Minggu. Artinya harus kerja ekstra untuk mengcover apa yang hilang gitu, dan nggak ada peralatan. Sementara kita masih harus bolak-balik ke kantor polisi dan sebagainya. Itu nggak enak gitu loh. Mungkin lah buat yang lain, nggak masalah Bu, tetap tenang gitu. Tapi itu benar-benar nggak tenang pada waktu itu, dan rasanya kok tega banget sih ini orang, ini juga bukan barang saya gitu kan, ini buat pelayanan, buat gereja gitu, tapi hilang gitu. Ya, tapi puji Tuhan di situ justru kalau aku sendiri aku melihat betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Ini satu kesaksian yang sangat berkesan buat aku. Kenapa? Karena di saat yang benar-benar putus asa seperti itu, karena selain kita harus kerja ekstra dengan peralatan yang nggak ada tapi harus diada-adakan, nambah pengeluaran jelas karena harus mengganti barang yang hilang karena pekerjaan tetap ada yang harus dilakukan, tapi yang jelas damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu benar-benar luar biasa. Saya ini tipe yang sangat gampang stres dengan semua permasalahan ada, dan
reaksinya itu sangat tidak menyenangkan gitu. Mungkin ada orang-orang yang punya cara menghandle stres, manajemen stresnya sangat bagus, dan saya tidak termasuk di dalam grup seperti itu. Tapi pada kejadian tahun lalu itu, di tengah masa-masa pandemi, saya nggak bisa ngajar lagi, kemudian ada kemalingan, damai sejahtera Allah itu benar-benar luar biasa. Saya rasakan sendiri betapa dalam waktu yang begitu singkat, seperti Tuhan kayak gini loh, kalau mau diverbalkan adalah Tuhan bilang gini, gak apa-apa, kamu akan baik-baik saja, kamu tenang, semua akan terlewati. Dan itu jauh lebih dari segala sesuatu. Kenapa? Karena itu membuat kita tenang, kita bisa mulai ambil langkah pelan-pelan. Hari Minggu itu bisa pelayanan tetap berjalan dengan baik. Dan sebenarnya ini mungkin baru pertama kali ya kita cerita bahwa kita ngalamin kemalingan. Ini pertama kali. Dan langsung ya udah, kayaknya kita bisa terima hal seperti itu, menjadi lebih bijak untuk lebih safe lagi gitu. Tapi ini seperti satu terobosan buat aku secara pribadi, gimana Tuhan mengajar untuk manajemen stres seperti ini. Dan aku rasa malah justru lebih produktif setelah itu. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak produktif. Kita tetap bisa cerdik dan bukan licik, ya. Tetap tulus karena kita memiliki Kristus, dan kita ada di dalam Kristus, dan biarlah Kristus yang terpancar keluar dari diri kita. Dan di masa-masa seperti apapun juga tantangannya, rintangannya atau batasannya, sehingga tidak bisa banyak yang bisa dilakukan, tetap kita bisa berpikir di luar kotak karena kita berpikir dengan menggunakan pikiran Kristus. Nah, keren kan? Ya, saat kita melakukan itu semuanya, makanya waktu hasil yang baik yang dihasilkan dari sana, kita tahu bahwa ini semuanya karena Kristus, bukan karena diri kita. Sebab itu kita tidak akan bisa membanggakan diri kita sendiri, tapi kita hanya bisa banggakan Dia yang telah melakukan segalanya bagi kita, yang telah menjadi kehidupan kita, yang telah menjadi hikmat kita, yang telah membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang memancarkan Kristus dimanapun kita berada. Ya. Dan mungkin teman-teman yang menyaksikan DoShare malam hari ini, coba lihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam masa-masa Great Reset atau di masa yang baru ini. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak kita pikirkan, justru ini kesempatan untuk kita pelajari. Ada hal-hal yang selama ini kita tunda, mungkin ini saat yang paling tepat untuk kita coba ambil langkah dan mulai lakukan. Mungkin ada hal-hal baru yang kita bisa pelajari, mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu sangat variatif. Allah kita tuh sangat kreatif dalam segala hal yang Dia lakukan. Dia nggak pernah, kayak contoh aja deh, menyembuhkan orang buta nggak pernah tuh Tuhan Yesus pakai metode yang sama. Ya, ada yang pakai tanah diludahin, dioles, ada yang cukup dengan berkata-kata aja, ada yang cukup ditumpangi tangan gitu kan, ada yang pakai 2 kali dicek gitu kan, gimana udah jelas masih kelihatan kayak pohon gitu. Ya, betapa Tuhan itu sangat kreatif, dan kita ada di dalam Allah yang begitu kreatif. Artinya kita punya potensi ilahi untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya, hari-hari ini mungkin ada yang sedang dipergumulkan, ada rasa putus asa, seperti tidak punya kemampuan untuk memikirkan hal lain karena sudah terlalu lama melakukan hal yang sama. Jangan putus asa, engkau ada di dalam Kristus, dan Tuhan Yesus itu jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita pikirkan. Nikmati ini sebagai satu perjalanan baru, sebagai bentuk petualangan baru bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Berpetualang dengan area baru bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, kita itu aman. Amen. Sekalipun kita berjalan pada area yang baru. Aku jadi teringat beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, itu aku pernah sharing ya tentang waktu bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan. Nanti mungkin setelah tayangan ini teman-teman boleh cari kembali ya, pada masa kepemimpinan Yosua. Ya cari dong. Pada masa kepemimpinan Yosua, waktu itu bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, dan kemudian Tuhan berfirman bahwa harus ada jarak 900 hasta antara barisan bangsa Israel dengan para petugas yang harus mengangkat tabut perjanjian. Jaraknya 900 hasta, itu kurang lebih sekitar 1 kilo kalau aku nggak salah ingat hitungannya. Dan alasan yang diberikan adalah ada jarak
supaya mereka itu bisa melihat tabut Tuhan ini melewati jalan itu terlebih dahulu. Karena firman Tuhan katakan, karena kamu belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Betapa luar biasa. Waktu bangsa Israel mau melewati sungai Yordan, Tuhan pastikan bahwa dia berjalan di depan kita. Dia tahu apa yang ada di depan. Dan dia pastikan bahwa waktu kita menjalani itu kita akan baik-baik saja. Karena dia sudah berjalan di depan kita. Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita alami. Dan dia katakan kamu akan baik-baik aja karena aku sudah berjalan di depanmu. Ini satu contoh yang begitu luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan itu juga yang dia lakukan, bahkan lebih dahsyat lagi. Karena kita punya Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita. Dia bukan memimpin kita di luar, tapi dia memimpin kita yang ada di dalam, ya. Memimpin kita dari dalam. Yeah. Seperti itu. Ebenezer. Up to this point the Lord has helped us. Artinya sampai sekarang, kalau bahasa Indonesia aku kurang suka sih. Mungkin diterjemahan secara literal ya. Up to this point the Lord has helped us. Artinya adalah bahkan sampai saat ini pun Tuhan itu sudah menyertai kita. Artinya sampai seterusnya dia akan terus menyertai kita. Haleluya. Ya, jadi saudara, seperti tema dari Dushare malam hari ini adalah jalan buntu. Sebenarnya nggak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Kristus itu semua jalan itu bisa terbuka. Asal Kristus yang membukanya. Kalau Tuhan sendiri yang membuka pintu, siapa yang bisa untuk menutupnya? Ya. Kalau misalnya pintu itu tidak mau terbuka, Tuhan akan mengangkat pintu itu. Ya kan? Jadi pilihannya ada banyak. Kreatif gitu kan. Kalau misalnya kita menghadapi jalan yang buntu, bisa misalnya jalan buntu itu dihancurkan sehingga menjadi nggak buntu lagi, ya, penghalangnya dihancurkan. Bisa juga misalnya kita yang diangkat sama Tuhan untuk kita terbang melewati itu. Nggak ada yang mustahil gitu. Yang penting adalah kita mau untuk melakukannya, kita mau bergerak gitu. Nggak cuman ya gini lagi gitu. Kita nggak menyerah dengan hal-hal yang istilahnya yang berhenti mengasihani diri karena nggak ada yang perlu dikasihani dari anak-anak Tuhan. Betapa kita itu sangat diberkati. Coba ubah cara pandang kita. Kita ini bukan orang-orang yang menyedihkan. Coba kita ubah gitu kan cara pandang kita. Coba kita lihat kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, kita dituntun, ya. Kita diberi potensi yang sangat luar biasa. Apa yang mau dikasihani dari anak Tuhan yang begini luar biasa? Nggak perlu dikasihani. Ya kan? Kalau semua potensi itu aja Tuhan berikan, kenapa kita hidup sebagai orang-orang yang menyedihkan dan terus mengasihani diri sendiri? Seolah-olah masalah kita yang paling besar. Justru orang-orang di luar Yesus mereka punya masalah yang sangat besar. Ya kan? Ya. Wah, ini. Oke. Ya. Jangan mengasihani diri. Oleh karena itu, saudara, bagikan acara ini kepada semua teman-teman, semua kontak yang ada, supaya kan kasihan mereka kalau tidak tahu tentang hal ini. Jadi bagikan bagi mereka. Kita bukan mengasihani diri sendiri, tapi kita bisa memberikan kasih kita kepada sesama. Iya. Ya. Jadi ini saja yang akan kita bagikan pada malam hari ini, dan kami harapkan apa yang sudah dibagikan, begitu juga dengan wawancara singkat bersama dengan Jacob tadi bisa menyemangati kita semua. Tentang bendahara yang tidak jujur itu sebenarnya bagus ya untuk dibahas dengan apa yang disampaikan Jacob ya, karena itu sebenarnya connect gitu loh dengan ayat yang terakhir. Mungkin nanti di Dushare minggu depan deh akan kita bahas tentang hal itu ya, tentang bagaimana peranan kita orang-orang percaya pada masa Great Reset dalam masa krisis ini, kita akan bahas minggu depan. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Ketahuilah engkau bukan orang yang menyedihkan, tapi engkau orang yang sangat luar biasa. Engkau bagikan itu buat orang lain supaya lebih banyak orang lagi mengalami hidup yang berkemenangan. Dan pastikan untuk terus mengikuti Dushare setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di page-nya Daniel Sugiarto. Buat yang belum follow silakan follow supaya bisa dapat notifikasinya. Dan selain itu ada lagi yang lain? Kalau mau ikut Bible Study nanti hubungi nomor yang ada di bawah ini yang lagi jalan-jalan ini. Nanti bisa hubungi ke sana. Ada Bible Study setiap hari Kamis dan juga ada Bible Study khusus. Kalau yang itu nanti langsung hubungi aja supaya kita bisa apakan apanya kata orang Medan gitu kan. Dan kalau misalnya ada pokok doa yang mau teman-teman sampaikan supaya kita bisa berdoa bersama-sama, ada kesaksian ataupun ada pertanyaan, boleh disampaikan di nomor yang ada di layar ini. Dan kami rindu untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan teman-teman, karena itu boleh menjadi kesaksian yang menguatkan kami juga. Dan yang jelas kita tetap
saling dukung doa, kita tetap produktif dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Karena kalau Tuhan yang percayakan, maka Dia juga yang memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjalaninya. Jadi, Oke, sampai jumpa lagi dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.